Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, berjumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan gugus KKG Kecamatan Cijaksen. Berjumpa lagi bersama Bapak. Perkenalkan, Bapak adalah Diki Nopiana Rahman Hakim sebagai guru PAI di SDN Keramat 1 Kota Cirebon. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pelajaran kedua, Aku Cinta Al-Quran, dengan materi surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang kita masih dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona, di mana wabah ini sudah menjangkit kita kurang lebih selama 2 tahun. Maka dari itu Bapak tidak lupa atau tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, karena salah satu cara yang paling efektif untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah pemerintah tetapkan dengan disiplin, jangan sampai lengah. Caranya yaitu yang pertama, dengan rajin mencuci tangan. Ya, rutinitas kita mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir sesuai dengan perintah dari WHO, anjuran WHO, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kalau tidak ada, barulah bisa menggunakan hand sanitizer ya. Terus yang selanjutnya, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita di tempat keramaian atau di tempat umum ya. Yang ketiga yaitu lebih baik di rumah saja daripada kita keluyuran, daripada kita main keluar rumah. Kalau tidak ada hal yang penting, lebih baik di rumah itu lebih baik ya. Yang selanjutnya itu memakai masker. Ketika kita keluar rumah tetap menggunakan masker, apalagi sekarang di masa adaptasi kebiasaan baru, memakai masker sudah menjadi halayak umum yang terlihat di mana-mana menggunakan masker. Dan pakai masker dengan baik dan benar, yaitu dengan menutup hidung dan mulut ya. Yang selanjutnya, tidak lupa yang paling terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat berakhir, musnahkan dari muka bumi, sehingga kita terbebas dari wabah ini dan bisa menjalankan rutinitas seperti biasa ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, kalau sudah berdoa, kita silakan dipersiapkan alat-alat belajarnya, itu buku tulis, pena, buku paket, serta LKS yang sudah dibagi dari sekolah masing-masing ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum mari kita literasi dengan membaca Al-Quran dulu, surah Al-Ikhlas ya. Kita bersama-sama, silakan dibuka juz amma atau Al-Quran ya. Kita bersama-sama membaca Al-Quran. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan membaca ayat suci Al-Quran itu menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu kalian diharapkan yang pertama mengetahui keutamaan membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua mengetahui adab membaca Al-Quran dengan benar. Dan yang ketiga mampu melafalkan bacaan Quran surah Al-Fatihah dengan benar dan fasih. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini. Baiklah, ini adalah peta konsepnya, yaitu yang pertama dalam mempelajari surah Al-Fatihah kita akan mengetahui dulu keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua mengetahui adab dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga melafalkan bacaan Quran surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anakku, sebelumnya mari kita tepuk tangan Islami dulu. Iya, sudah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan kalamullah, kitab suci perkataan Allah. Maka dari itu banyak keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Salah satunya yang pertama, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, maka bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang membaca Al-Quran itu dihitung dari banyaknya huruf yang dibaca. Dalam sebuah hadis dijelaskan, bacalah Al-Quran maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong atau pemberi syafaat bagi pembacanya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya selain keutamaan itu ada adab yang harus dijaga, yang harus diterapkan dalam membaca Al-Quran. Adab itu bukan hanya ketika kita bertamu atau dimanapun atau suatu tempat, tapi ketika kita membaca Al-Quran pun itu ada adab. Apalagi Al-Quran itu merupakan kitab suci, jelas harus memiliki adab, dan jelas itu juga harus suci ya, dari hadas besar maupun kecil. Yang pertama itu dalam keadaan suci, dalam artian berarti kita harus berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika akan membaca Al-Quran itu diawali dengan isti'adzah atau ta'awudz, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan artian kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu membaca dengan pelan, tartil dan tidak tergesa-gesa. Jangan burung kusyuk kalau kata orang Sundanya itu. Jadi buru-buru, jangan buru-buru tapi harus pelan-pelan. Bacaan tartil, jangan tergesa-gesa seperti yang balap-balapan, jangan. Terus yang keempat, membaca Al-Quran harus dengan khusyuk, jangan sambil ngobrol atau menoleh sana sini, tapi kita khusyuk membaca Al-Quran. Yang selanjutnya suaranya dibaguskan ketika membaca Al-Quran. Adalah, mari kita simak dulu video berikut ini pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Silakan disimak ya anak-anak yang soleh solehah. Hai teman-teman, sebelum nonton Riko, tolong subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Gimana, bisa nggak ya? Jadi itu adalah contoh melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Itu diawali dengan membaca Al-Quran, diawali dengan isti'adzah terlebih dahulu ya. Terus kemudian disambung ke ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keenam ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu adalah melafalkan Quran surah Al-Fatihah ya. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah ketika dalam membaca Al-Quran ada beberapa keutamaan. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang kedua, bagi yang membacanya akan mendapatkan pahala. Nah, dalam membaca Al-Quran juga harus mengetahui adabnya, diantaranya dimulai dari membaca isti'adzah atau ta'awudz. Yang ketiga, dalam melafalkan bacaan Quran surah Al-Fatihah harus dengan tartil dan fasih ya anak-anakku. Mohon ingat dan diperhatikan ya, silahkan diulang-ulang bacaannya sampai dengan tartil dan fasih dan dihafalkan juga ya. Yang selanjutnya ini ada evaluasi, silahkan dicatat evaluasinya, ada 3 nomor, nanti tulis di buku tulis lalu kerjakan. Kalau sudah selesai silahkan dikirimkan ke Bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai ke penghujung materi ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wastabikum kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.